Salam sejahtera, salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kita kembali di dalam New Wine Series. Hari ini saya akan berkongsi tentang bahasa roh ataupun bahasa lidah. Benarkah saudara bahasa roh sudah berhenti? Mari kita lihat di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 sampai 18. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Dengan namaku mereka akan menghalau roh-roh iblis, dan mereka akan bertutur dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular tanpa mudarat. Sekiranya mereka terminum racun, mereka tetap selamat. Mereka akan meletakkan tangan pada orang sakit dan orang itu sembuh. Haleluya saudara. Ternyata di dalam ayat ini menyatakan bahwa bahasa roh, bahasa lidah adalah salah satu tanda bagi orang yang percaya. Saya sangat percaya Anda percaya adalah orang yang beriman. Saya sangat percaya saudara Anda juga memiliki karunia bahasa lidah ataupun bahasa roh. Nah, kita melihat apakah bahasa lidah ataupun bahasa roh ini saudara dalam bahasa asli, bahasa Yunani, glossolalia, berarti saudara bahasa yang belum dipelajari sebelumnya. Bahasa roh ini adalah Alkitabiah dan bahasa yang berlaku sampai hari ini. Kita melihat dalam perjanjian baru ada 4 jenis bahasa roh. 2 daripadanya adalah untuk pelayanan awam, pelayanan di mana Anda sedang melayani seseorang ataupun sekumpulan orang. 2 lagi adalah untuk kegunaan pribadi. Nah, hari ini saudara kita akan belajar keempat jenis bahasa roh ini. Yang pertama, bahasa roh ini adalah sebagai tanda. Kita melihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-22. Oleh itu, bertutur dalam lidah adalah tanda, bukan bagi orang yang percaya, tetapi bagi orang yang tidak percaya. Manakala nubuat adalah tanda, bukan bagi orang yang tidak percaya, tetapi bagi orang yang percaya. Apakah artinya bahasa roh itu? Adalah sebagai tanda bagi orang yang tidak beriman. Saya teringat saudara, suatu waktu saya pada beberapa tahun yang lalu saya menjemput seorang hamba Tuhan, seorang pastor berkhotbah di gereja saya. Ketika altar call dia menjemput, dia mengundang orang untuk datang ke depan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ada seorang perempuan, dia student, seorang pelajar. Waktu dia didoakan, dia mulai berbahasa asing ataupun berbahasa roh. Semasa makan hari saudara, pastor itu bertanya kepada saya, siapakah pelajar itu? Adakah dia seorang yang berbangsa Cina? Dan saya kenal perempuan itu, saya kenal student itu. Dia adalah seorang yang baru mengenal Tuhan, ya. Dan dia memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan saya tahu bahwa dia bukan seorang yang berbangsa Cina dan juga tidak pandai berbahasa Cina. Apa yang mengherankan, pastor itu berkata, waktu dia mendoakan dia, tiba-tiba student ini berbahasa Cina dengan sangat perfect sekali. Wow, saudara, ini adalah tanda. Bahasa roh adalah sebagai tanda. Nah, jelas saudara, bahasa roh ini telah dinyatakan pada hari Pentakosta. Murid-murid Yesus ketika itu yang tidak terlatih dan tidak terpelajar, tetapi mereka telah berkata dengan sempurna dalam bahasa-bahasa orang-orang Yunani yang datang dari merata dunia hari itu. Kita melihat bahwa itulah tanda dan mereka diselamatkan. Haleluya. Bahasa roh yang kedua adalah bahasa roh yang diberikan untuk ditafsir. Itu adalah bahasa roh yang diberikan untuk ditafsirkan. Itu sebenarnya adalah salah satu daripada 9 kurnia Roh Kudus yang dinyatakan di dalam 1 Korintus. Ini adalah bahasa roh dalam kategori yang Paulus tanyakan soalan, apakah semua orang berbahasa roh? Nah, bahasa roh ini adalah bahasa-bahasa surgawi di mana tidak ada bahasa sepertinya di bumi ini. Jenis bahasa roh ini saudara tidak boleh diterjemahkan, malah ia hanya dapat ditafsirkan, sebab
ia adalah bahasa surgawi. Mentafsir bahasa roh adalah salah satu kurnia roh yang diberikan oleh Tuhan. Kita melihat di dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Aku suka jika kamu bertutur dalam lidah, tetapi aku lebih suka jika kamu bernubuat, karena orang yang bernubuat lebih membawa manfaat daripada orang yang bertutur dalam lidah, kecuali jika dia mentafsirkannya, apa yang dituturkannya itu untuk membina jemaat. Haleluya. Nah, bahasa roh yang ketiga adalah bahasa roh untuk kegunaan pribadi ataupun untuk doa pribadi. Paulus mengatakan hal ini di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-14b. Orang yang bertutur dalam lidah membina diri sendiri. Haleluya, saudara. Kita melihat juga di dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. Kalaulah aku berdoa dalam lidah, maka hanya rohku yang berdoa, sedangkan akalku tidak menghasilkan apa-apa. Oleh itu, apa yang harus kulakukan? Aku akan berdoa dengan rohku dan akalku juga. Aku akan menyanyi dengan rohku dan akalku juga. Di sini Paulus membuat kesimpulan bahwa kita harus berdoa dengan roh dan juga dengan akal. Bolehlah dikatakan bahwa bahasa roh adalah bahasa doa, saudara. 1 Korintus 14:2 mengatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Nah, kita juga melihat dalam Yunus 20, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang dikasih, teruslah usaha membina hidup yang berasaskan iman yang paling murni. Berdoalah dengan bimbingan Roh Kudus. Ternyata saudara, bahwa bahasa roh jenis yang ketiga ini adalah untuk doa pribadi. Nah, ini membawa saya kepada satu soalan. Bolehkah seseorang dipenuhi Roh Kudus dan tidak berbahasa roh? Apa jawabannya, saudara? Saya ingin membuat satu contoh. Apabila saya masuk ke dalam satu sungai, saya boleh memilih untuk berenang, tidak mengikut aliran sungai ke hilir. Sebab saya memilih untuk tidak menyerahkan kepadanya. Nah, dengan itu saudara, setiap orang yang telah dipenuhi Roh Kudus memiliki kebolehan untuk berbahasa roh. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dipenuhi Roh Kudus berpotensi untuk berbahasa roh. Mungkin saja saudara, kenapa dia tidak boleh berbahasa roh? Karena dia belum melangkah ke dalamnya. Mungkin karena dia takut, mungkin karena dia belum yakin, ataupun dia merasa tidak layak. Oleh itu saudara dan saudari, Anda boleh dipenuhi Roh Kudus dan tidak berbahasa roh karena Anda belum menyerahkan diri kepadanya sepenuhnya. Dan yang terakhir saudara, bahasa roh untuk doa syafaat. Dalam Roma 8 ayat yang ke-26 sampai 27 berkata, demikian jugalah roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang patut kita doakan, tetapi roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Dan dia yang menyoroti hati kita tahu akan pikiran roh, karena roh berdoa syafaat bagi pihak orang saleh menurut kehendak Allah. Nah, jelas di sini menyatakan bahwa bahasa roh yang keempat adalah untuk doa syafaat. Nah, saudara, kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Nah, kita berdoa, kita berbahasa roh, dan waktu kita berbahasa roh, inilah waktunya Roh Kudus akan menolong kita, saudara, dalam kelemahan kita, khususnya di dalam hal berdoa. Nah, saudara, sebagai penutupnya, saudara, berapa ramaikah orang yang terlepas kesempatan ini hari ini karena mereka percaya pengetahuan manusia yang terbatas yang mengajar bahwa bahasa roh sudah berlalu. Dengarlah seruan dari hati Tuhan, saudara, yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dalam bahasa roh. Haleluya, saudara. Saya percaya Paulus diilhami oleh Roh Kudus untuk menuliskan hal ini. Tetapi pada penghujung 1 Korintus 14 ini, Paulus membuat satu kesimpulan yang sangat menarik.
Dia mengatakan jika seseorang tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkannya. Dalam arti kata lain saudara, jika Anda tidak ingin memahami hal ini, Anda boleh terus tidak mengindahkannya. Cuma Anda terlepas dari satu kebolehan, maka keistimewaan yang luar biasa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Oleh itu, sebabnya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14, janganlah melarang orang-orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Haleluya saudara. Saya mengakhiri dengan satu ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Kasih tidak akan luput, nubuatan-nubuatan akan berakhir, bahasa-bahasa akan berhenti, dan ilmu pengetahuan akan lenyap, karena pengetahuan dan nubuat kita tidak sempurna. Setelah yang sempurna datang, maka yang tidak sempurna akan disingkirkan. Haleluya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami diperingatkan bahwa ada 4 jenis bahasa roh yang kami pelajari hari ini. Biarlah ini mendorong kami, mengingatkan kami betapa pentingnya kami memiliki karunia bahasa roh. Karena ini membantu kami secara pribadi untuk kami berdoa dan untuk kami bersyafaat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pencerahan hari ini. Pengertian ini menolong kami untuk kami mengerti dan memahami karunia bahasa roh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian saja renungan singkat hari ini saudara. Saya harap ini dapat membantu kita untuk mengerti apakah itu karunia berbahasa roh. Haleluya, Tuhan memberkati. Semoga kita berjumpa lagi di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bye.